Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan di channel Tara Terpilih. Terima kasih pada Bapak Ibu yang selalu setia mengikuti informasi dari channel ini. Kita kembali akan berbagi informasi kali ini masih terkait pemilu ya. Apa saja yang bisa menyebabkan pemungutan suara harus diulang di TPS ya. Saya kira ini penting terutama bagi rekan-rekan penyelenggara ya, khususnya yang di TPS ini harus paham supaya bisa menghindari, karena intinya ada dua hal yang bisa menyebabkan, yang bisa dihindari dan yang tidak bisa dihindari ya. Untuk lebih jelasnya mari kita lanjutkan, tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih silahkan tekan pula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Terima kasih. Langsung saja Bapak Ibu rekan-rekan, apa saja yang bisa menyebabkan pemungutan suara di TPS harus diulang ya. Ini dia yang pertama, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Ini yang masuk kategori karena kondisi alam ya, tidak bisa dihindari seperti bencana alam atau terjadi kerusuhan yang mengakibatkan pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan, maka pemungutan suara bisa diulang ya. Kemudian yang kedua, ini kategori wajib diulang Bapak Ibu ya. Wajib diulang, pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. Jadi ini adalah kondisi yang bisa kita hindari ya, karena ini kesalahan mungkin penyelenggara ya, karena ketidaktahuan, ini human error ya, bisa kita hindari. Untuk itu apa saja ini yang bisa mengakibatkan PSU ya istilahnya. Yang pertama, pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kotak suara di TPS itu pada saat tergembok, disegel, itu sama sekali tidak bisa dibuka ya. Ini untuk pembukaannya itu harus sesuai dengan peraturan yang ada, peraturan perundang-undangan. Jika dibuka dengan sesuka hati, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalkan dibuka sendiri pagi-pagi ya tanpa ada seorang pun saksi atau pengawas yang melihat misalnya saja, ini otomatis sudah tidak sesuai dengan ketentuan. Membuka seenaknya sendiri di pagi hari ya, ini bisa mengakibatkan wajib dilakukan PSU, pemungutan suara ulang ya. Ini untuk rekan-rekan KPPS, petugas di TPS harus mengetahui ini ya. Kemudian yang kedua, yang B, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Jadi surat suara harus steril, tidak boleh ada tanda apapun, apalagi tanda tangan atau nama ya. Ini apabila ada petugas KPPS yang meminta pemilih memberikan tanda, menandatangani, salah satu ini ya, supaya ini nanti keterbukaannya hilang, asas keterbukaannya hilang, menghilangkan asas kerahasiaan, kerahasiaan pemilih disuruh menandai surat suaranya supaya ketahuan nanti milih apa dia misalkan ya. Ini sudah melanggar, dan apabila terbukti dilakukan oleh petugas KPPS maka diwajibkan untuk pemungutan suara ulang PSU. Yang ketiga, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Jadi petugas KPPS dengan sengaja merusak satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara yang tadinya mungkin sah menjadi tidak sah atau rusak. Maka ini juga jika terbukti bisa dilakukan PSU wajib ya Bapak Ibu rekan-rekan. Kemudian yang keempat, pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih
tambahan. Nah, ini ada pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik, tidak terdaftar di daftar pemilih tetap maupun tambahan, tetapi menggunakan suaranya di TPS. Ini juga jika terbukti bisa dilakukan, harus dilakukan PSU ya. Satu pemilih saja yang tidak berhak memilih tetapi menggunakan hak pilihnya, maka ketika terbukti wajib dilakukan PSU. Maka pentingnya seperti video saya sebelumnya, semua harus mengetahui siapa yang memiliki hak untuk memilih di TPS ya. Ini wajib dicermati oleh rekan-rekan semua, kita semua, apalagi khusus untuk penyelenggara ya Bapak Ibu. Rekan, ini 4 poin yang harus human error yang harus bisa kita hindari supaya PSU itu terhindari. Demikian rekan-rekan, untuk sumbernya ada di pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, bisa dicermati kembali. Dan sumber PKPU juga nantinya ada. Untuk saat ini yang terbaru untuk pemilu yang akan datang memang belum dirilis ya, pasti nanti untuk PKPU penghitungan dan pemungutan suara yang berkaitannya dengan PSU pasti akan dirilis sebentar lagi, karena aturan teknis berdasarkan peraturan KPU itu akan turun real time ya. Jadi setiap pemilu itu berbeda. Jadi untuk undang-undangnya satu, tetapi peraturan KPU untuk teknis di lapangan itu setiap pemilihan itu berubah-ubah ya Bapak Ibu rekan-rekan, sehingga untuk saat ini memang dikeluarkan kita masih bersumber pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai sumber pokoknya ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan. Kiranya itu informasi terkait PSU, hal-hal yang bisa mengakibatkan pemungutan suara ulang atau PSU, mudah-mudahan bisa kita hindari ya, untuk mengurangi resiko PSU sehingga memakan waktu yang lebih. Dan rekan-rekan penyelenggara semuanya sukses, lancar sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini. Terima kasih yang sudah like, dan bagikan. Loncengnya juga jangan lupa ditekan agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya doakan Bapak Ibu semua rekan-rekan selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.